Berbeda dari kebanyakan provinsi lain di Indonesia, Aceh memiliki keistimewaan sendiri. Sejak dulu hingga sekarang, Aceh merupakan daerah mayoritas Muslim yang kini hidup dalam bingkai syariat Islam. Alasan sejarah membuat daerah ini memiliki otonomi sendiri. Aceh dianggap sebagai tempat dimulainya penyebaran Islam di Indonesia dan di Asia Tenggara. Sejarah mencatat, sejak awal abad ke-17, Kesultanan Aceh adalah negara terkaya, terkuat, dan termakmur di kawasan Selat Malaka. Aceh pertama dikenal dengan nama Aceh Darussalam pada tahun 1511 sampai tahun 1959. Kemudian daerah istimewa Aceh 1959 sampai 2001, Nanggro Aceh Darussalam 2001 sampai 2009, dan terakhir Aceh 2009. Sebelumnya, nama Aceh biasa ditulis Aceh, dan Aceh. Sejak dulu, Aceh sudah dikenal sebagai negeri yang melahirkan para wali dan ulama. Ada banyak ulama masyhur di Aceh yang kiprahnya sangat berpengaruh. Para ulama ini sangat dihormati karena dianggap berjasa dalam penyebaran Islam dan ilmu syariat. Dari banyak ulama di Aceh, ternyata ada 4 ulama besar yang sangat berpengaruh. Riwayat 4 ulama ini bersumber dari buku Paham Wujudiyah, karya Abu Syekh Profesor Dr. Tengku Haji Muhibbuddin Muhammad Wali yang dirangkum dalam Sejarah Aceh. Berikut nama dan kisah singkat 4 ulama masyhur tersebut. Yang pertama adalah Syekh Hamzah Fansuri. Syekh Hamzah Fansuri adalah tokoh sufi terkenal di Aceh. Beliau lahir di Fansur Singkil, Aceh. Beliau hidup pada zaman pemerintahan Sultan Alauddin Riyad Shah pada tahun 1589 sampai 1604 atau 997 sampai 1011 Hijriah, hingga awal pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam. Beliau merantau untuk menuntut ilmu hingga ke Jawa, semenanjung tanah Melayu, India, Parsi, dan semenanjung Arab. Beliau ahli dalam ilmu fiqih, tasawuf, falsafah, sastra, mantik, sejarah, dan lain-lain, serta fasih berbahasa Arab, Urdu, Parsi di samping bahasa Melayu dan Jawa. Syekh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Sumatrani merupakan 2 tokoh sufi yang sepaham dan hidup lebih dahulu dari ulama terkemuka lainnya yang pernah hidup di Aceh, yakni Abdur Rauf Singkili, Fansuri, dan Nuruddin Ar-Raniri. Riwayat hidupnya tidak banyak diketahui. Ia diperkirakan telah menjadi penulis pada masa Kesultanan Aceh Sultan Alauddin Riyad Shah. Beliau menyebutkan Sultan Alauddin selaku Sultan yang keempat dengan Sayyid Mukammil sebagai gelarnya. Syaharnawi mengisyarahkan beliau lahir di tanah Aceh. Konon saudara Hamzah Fansuri bernama Ali Fansuri, yakni ayah dari Abdur Rauf Singkil Fansuri. Ketika pengembaraannya selesai dari Kudus, Banten, Johor, Siam, India, Persia, Irak, Makkah, dan Madinah untuk mencari ilmu ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia kembali ke Aceh dan mengajarkan ilmunya. Mula-mula ia berdiam di Barus, lalu di Banda Aceh, yang kemudian ia mendirikan dayah atau pesantren di Oboh, Simpang Kanan Singkil. Di pesantren itulah ada yang mengatakan antara Singkil dengan Rundeng. Beliau dimakamkan tepatnya di sebuah pekuburan di desa itu. Yang kedua ada Syekh Syamsuddin As-Sumatrani. Beliau adalah tokoh ulama besar dan pengarang di Aceh. Nama lengkapnya ialah Syekh Syamsuddin bin Abdillah As-Sumatrani. Sering juga disebut Syamsuddin Paseh. Beliau adalah ulama besar yang hidup di Aceh pada beberapa dasawarsa atau 10 tahun terakhir abad ke-16 dan 3 dasawarsa pertama abad ke-17. Gurunya ialah Hamzah Fansuri dan pernah belajar dengan Pangeran Sunan Bonang di Jawa. Beliau menguasai bahasa Melayu, Jawa, Parsi, dan Arab. Antara cabang ilmu yang dikuasainya ialah ilmu tasawuf, fiqih, sejarah, mantik, tauhid, dan lain-lain. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riyad Shah dan Sultan Iskandar Muda, beliau memegang jabatan yang tinggi dalam kerajaan Kesultanan Aceh. Beliau dilantik sebagai penasehat kepada kedua sultan tersebut. Beliau juga pernah diangkat menjadi Qadhi Malikul Adil, yaitu satu jabatan yang terdiri dalam kerajaan Aceh, orang yang kedua penting dalam kerajaan. Beliau mengetuai balai gading atau balai khusus yang dianggotai oleh 7 orang ulama dan 8 orang ulai balang.
Di samping itu menjadi syekh pusat pengajaran Baitur Rahman. Sekalipun mengikut faham aliran tasawuf wahdatul wujud, namun beliau berlaku adil dalam menjalankan hukum-hukum yang difatwakannya. Keahliannya diakui oleh semua pihak termasuk Syekh Nuruddin. Beliau meninggal dunia pada tahun 1630 Masehi di zaman Sultan Iskandar Muda. Banyak karangan-karangan beliau dan fatwa-fatwa beliau, di antaranya Syarih Rubai Fansuri, uraian terhadap puisi Hamzah Fansuri, dan lain-lain. Beliau adalah seorang ulama besar fiqih dan tasawuf. Seorang pelaut Belanda bernama Frederik de Houtman tahun 1599 sampai 1008 Hijriah yang ditawan di Banda Aceh menyebutkan dalam bukunya tentang Syamsuddin Sumatrani adalah seorang syekh atau penasihat agung raja. Yang ketiga ada Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Nama lengkapnya ialah Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid Ar-Raniri Al-Quraisy Asy-Syafi'i. Ia wafat pada 22 Zulhijjah 1069 Hijriah atau 21 September 1658 Masehi di kota kelahirannya, yaitu di kota pelabuhan Ranir atau Rander, Gujarat, India. Sayang, tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti. Beliau seorang ulama besar, penulis, ahli fikih, dan syekh tariqat Rifa'iyah di India yang merantau dan menetap di Aceh. Ia lahir sekitar pertengahan kedua abad ke-16. Pendidikan awalnya dalam masalah keagamaan ia peroleh di tempat kelahirannya sendiri. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke Tarim, Yaman. Tarim adalah pusat studi ilmu agama pada masa itu. Setelah menunaikan ibadah haji dan ziarah ke makam Nabi SAW pada 1621 Masehi atau 1030 Hijriah, ia kembali ke India. Setelah kembali ke India dan mengajar di samping sebagai syekh tariqat Rifa'iyah, ia merantau ke Nusantara dan memilih Aceh sebagai tempat menetap. Ia datang ke Aceh karena mengetahui Aceh menjadi pusat perdagangan, kebudayaan dan politik serta pusat studi agama Islam di kawasan Asia Tenggara menggantikan Melaka yang jatuh ke penguasaan Portugis. Berkat kesungguhannya, ia berhasil menjadi ulama besar yang berpengetahuan luas dan tercatat sebagai syekh tariqat Rifa'iyah dan bermazhab Syafi'i. Hubungan baik Syekh Nuruddin dengan Sultan Iskandar Sani di Aceh memberi peluang kepadanya untuk mengembangkan ajaran yang dibawanya. Beliau pernah menentang faham wujudiyah yang berkembang di Aceh pada masa itu. Untuk menyanggah faham wujudiyah yang dinilainya sesat itu, ia sengaja menulis beberapa kitab. Al-Quraisy pada laqab namanya menunjukkan ia dari kabilah terhormat, yaitu Quraisy. Beliau ia bertariqat dengan tariqat Rifa'iyah, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara beliau dengan Hamzah Fansuri, Syamsuddin Sumatrani, dan Abdur Rauf Al-Fansuri. Sebab semaunya sama-sama pengikut tariqat Sufiyah dan bermazhab Imam Syafi'i. Kemudian yang keempat ada Syekh Abdur Rauf As-Singkili. Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Abdur Rauf As-Singkili? Beliau adalah salah satu dari 4 ulama terkemuka yang pernah lahir di Aceh pada abad ke-17. Sedangkan 3 ulama yang lainnya adalah Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Syamsuddin Sumatrani, dan Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Para ahli sejarah memperkirakan bahwa ia lahir sekitar 1615 Masehi atau 1035 Hijriah di Singkil yang terletak di ujung paling selatan pantai barat Aceh, sekampung dengan Syekh Hamzah Fansuri dan juga putra dari saudara Syekh Hamzah Fansuri sendiri. Ia tumbuh dan berkembang sebagai calon ulama di Aceh pada masa negeri itu sedang berada dalam puncak kejayaan di bawah pimpinan sultannya yang terbesar, yaitu Sultan Iskandar Muda. Untuk memperdalam pengetahuan agamanya, ia berangkat ke Saudi Arabia sekitar tahun 1643 Masehi atau 1064 Hijriah. Pada saat negeri Aceh dipimpin oleh Sultanah Safiyatuddin yang berada dalam kekacauan politik dan pertentangan paham keagamaan. Syekh Abdur Rauf tidak segera langsung menuju ke Mekah, tapi terlebih dahulu bermukim pada banyak tempat yang menjadi pusat-pusat pendidikan agama di sepanjang jalur perjalanan haji. Setelah beliau sampai di Mekah dan Madinah, beliau melengkapi ilmu lahir, yaitu ilmu Al-Quran, tafsir, hadis, fiqih yang telah dimilikinya dan dilengkapi pula dengan ilmu yakni tasawuf dan tariqat. Setelah belajar di Madinah pada Syekh Tariqat Syattariyah Ahmad Al-Qushayshi yang wafat pada tahun 1661 Masehi atau 1082 Hijriah, dan kemudian pada khalifah atau penggantinya yaitu Ibrahim Al-Qurani
beliau memperoleh ijazah dari pimpinan tarekat tersebut. Banyak guru-guru besar yang memberikan ijazah ilmu pengetahuan kepada beliau selama 19 tahun menuntut ilmu. Ketika pulang ke Aceh, Syekh Abdul Rauf menjadi ulama besar yang memiliki ilmu yang luas. Menurut perkiraan para ahli, sekitar tahun 1662 Masehi atau 1083 Hijriah, peranannya sebagai pengajar tarekat Syattariyah telah dimulainya di Madinah menjelang pulang ke Aceh. Beliau mengajar di Kuala atau Muara Kurung Aceh sampai wafat di daerah tersebut pada tahun 1693 Masehi atau 1105 Hijriah. Karena mengajar dan wafat di Kuala Aceh, ia kemudian dikenal oleh masyarakat Aceh dengan sebutan Syekh Kuala. Selain mengajar, ia juga menjalankan tugasnya sebagai mufti Kerajaan Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultanah Safiyatuddin pada tahun 1641 sampai 1675 Masehi. Banyak karangan beliau baik dalam ilmu tafsir dan kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia dan ilmu-ilmu lain. Sahabat Islami rahimakumullah, demikianlah uraian singkat kita pada kesempatan kali ini. Semoga video ini dapat memberikan kita manfaat dan tambahan ilmu pengetahuan. Di mana ada kekurangan kami mengucapkan mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.